Halo, kembali lagi ke channel gue Renardo Suyandaru. Di video kali ini gue mau bahas terkait dengan topik keuangan. Isu yang mau gue bahas adalah di satu sisi gimana kita bisa mendapatkan uang atau kekayaan, dan di sisi lain gimana kita mempertahankan uang atau kekayaan yang kita miliki. Nah, untuk membahas isu ini, gue mau sedikit cerita tentang pertemuan gue dengan sahabat kecil gue weekend kemarin, ya. Sahabat gue ini perempuan, let's say sebut aja namanya Mawar lah, seperti itu, ya. Jadi Mawar ini adalah sahabat kecil gue, kita tinggal di komplek yang sama, ya. Dan pas kecil dia tuh suka banget bantuin ibunya jualan jajanan pasar, ya, di sekitaran komplek, ya. Dan dia juga punya hobi dansa, bukan dansa ya, ngedance, ya, cheerleader, ya, dan juga olahraga, ya. Nah, singkat cerita dia kuliah dan kita sempat teleponan kapan itu, dan ternyata dia itu juga ada aja bisnis yang dikerjain, ya. Menurut gue dia adalah tipikal orang yang suka bisnis, ya. Nah, singkat cerita dia menikah ya dengan suaminya seperti itu, dan sebelum menikah dia juga sudah punya bisnis F&B, ya. Dan setelah menikah dengan suaminya yang bekerja di perusahaan bank internasional ya di Jakarta seperti itu, bisnisnya juga semakin berkembang, ya. Dia cerita dia pernah punya 5 bisnis F&B, ya, cabangnya ada 5 di mall di Jakarta, ya. Dan gue bisa bilang dia tuh sukses banget, men. Ya, dia bisa beli mobil, dia bisa beli rumah dari hasil bisnisnya, dan juga suaminya yang konon gajinya gede, ya. Nah, uh, somehow dia tuh pingin banget buka bisnis yang itu sesuai dengan passionnya, which is dia tuh kan sukanya ngedance ya dan olahraga. Nah, akhirnya dia cerita dia buat bisnis yoga. Nah, gue tanya, lu buat bisnis yoga di mana? Dia buat bisnis yoga somehow itu di daerah Senopati. Ya, gue tanya berapa lu keluar duit? Dia bilang 3M. Gede banget ya, 3 miliar rupiah, ya. Jadi 3M itu uang dari hasil profit bisnis F&B-nya, habis itu uang dari tabungan keluarganya, tabungan suaminya juga ya, dan juga sisanya dari utang, ya. Jadi 3M itu untuk sewa tempat 2 tahun, bayar marketing segala macam, dan bayar alat, ya. Terus gue berpikir, gila, lo berani banget ya invest ya 3M tapi based on passion, ya. Dan di pertemuan gue dengan sahabat gue ini, dia bercerita ya setahun pertama ya dari 12 bulan cuman 1 bulan yang untung, which is di awal bulan dia buka, ya. Sisanya 11 bulan dia rugi total, ya. Akhirnya dia cuman bertahan setahun padahal sewa tempatnya itu 2 tahun. Nah, dia pun sekarang lagi nyari orang, ya, buat menjadi pengontrak baru lah seperti itu, dan itu nggak gampang seperti itu, ya. Dan menurut gue sama dia kita sama-sama berpikir ya mungkin kita bagus di satu sisi dalam hal bisnis, cuman kalau kita pindah ke bisnis yang lain, ya, dia kan F&B nih, dia pindah ke bisnis yang lain yang sifatnya mungkin tempat olahraga, ya, belum tentu dia sukses, ya. Ya, alhasil dia sudah kehilangan uang sebanyak itu dan gone gitu aja seperti itu, ya. Nah, ada lagi cerita nih yang mirip-mirip dengan sahabat gue Mawar, cuman ini beda versi, ya. Gue punya om di Jakarta, sebutlah namanya Om Bagus ya seperti itu, ya. Jadi om gua ini di tahun 2009, ya, dia itu punya percetakan ya di depan rumahnya lah seperti itu, percetakan kecil-kecilan, ya. Jadi pas gua main ke rumahnya zaman dulu tuh ya gua tahu nih om gua buka usaha percetakan seperti itu, ya. Nah, somehow setelah 5 tahun berjalan, ya, dan dengar cerita dari keluarga kiri kanan, memang bisnis percetakannya ini sukses. Ya, dia udah punya 5 cabang ya di Jakarta. Nggak gede-gede banget, cuman intinya cukup lah. Ya, bisnisnya dibilang sukses, ya. Dari bisnis itu dia dan keluarganya bisa beli rumah, ya, rumah oke lah gitu. Mobilnya pun juga CR-V. Jadi gue pikir ya dari bisnis ini ya lu sukses om, ya. Bisa beli rumah dan beli mobil, ya. Nah, somehow di 2016 kalau gua nggak salah itu ya 2016, ya, kita tuh bertemu, keluarga gue dan keluarga dia itu bertemu lah gitu ya, kita ngobrol-ngobrol di rumah makan. Nah, somehow dia itu mepet-mepet cerita soal dia invest 10 juta tapi bisa dapat return 30 juta dalam waktu 1 bulan. Gue pas lagi di pertemuan tuh gue kaget, gila, ini investasi macam apa nih lo dapat return gede banget, ya. Nggak ada ceritanya tuh dalam sejarah lo dapet return gede dan itu bisa konsisten, ya, seperti itu, ya.
Dan dia ujung-ujungnya nawarin ke bonyok gue seperti itu, dan untungnya bonyok gue nolak. Ya gue nggak mau, ya bonyok gue bilang ya nggak ada uang seperti itu, ya which is bagus ya. Dan akhirnya ya setelah beberapa tahun berjalan, ya gue dengar dari saudara-saudara gue ya dia sama kelilit utang ya. Dia ngadain aset-asetnya, rumahnya, mobilnya, segala macem untuk mengejar keuntungan jangka pendek ya. Menurut gue om gue ini udah kepatil ya, somehow dia kepatil sekali ya, dapat untung gede, dia coba lagi sampai akhirnya ya semua asetnya kejual, toko percetakannya semua tutup untuk ngenalangin utang-utang dia buat main investasi bodong ini ya. Nah pas pandemi kemarin ya, hidupnya juga jadi tambah lebih sulit lagi ya, seperti itu ya. Nah dari dua cerita ini ya, gue sebenarnya bisa berefleksi juga bahwasanya mempertahankan kekayaan atau uang yang lo punya dengan lo di satu sisi dapetin uang itu merupakan dua hal yang berbeda ya. Mungkin gue kasih contoh lain adalah artis ya. Artis ini mirip-mirip ceritanya ya. Mungkin kalau kita bisa artis pada saat dia berjaya, dia tuh lagi dapet uang banyak-banyak ya, dia lagi kaya rayanya lah seperti itu. Tapi once masa keemasannya sudah meredup ya, dia udah sepi job ya, uang pun juga bisa nggak ada, habis gitu. Ada beberapa kasus yang ujung-ujungnya malah ikut narkoba atau ya masuk ke bui seperti itu ya. Nah jadi kalau gue balik lagi ya, skill untuk kita menjadi kaya dan skill untuk kita mempertahankan kekayaan atau uang yang kita punya itu memang beda ya. Kalau lo mau mendapatkan uang ya, lo emang harus berani ambil resiko ya. Lo emang harus berstrategi ya. Lo emang harus mampu melihat peluang ya. Dapat uang gimana caranya? Ya paling gampang lo kerja sama orang ya, udah pasti dapat penghasilan ya. Lo dagang, kalau lo untung lo dapat uang ya. Lo bisnis, kalau lo untung lo dapat uang. Lo investasi, lo untung lo dapat uang ya. Simple itu cara dapat uang. Gue nggak bilang nominalnya gede atau banyak ya, cuman how to get the money ya. Nah di sisi lain, once lo dapat uang yang lo punya ya, muncul masalah kedua ya. Menurut gue nih orang jarang ada yang bahas ya, gimana mempertahankan uang yang kita punya, menjaga supaya uang kita itu tetap minimal ada, tidak berkurang ya. Dan menurut gue skill untuk menjaga uang ini tuh ya muncul dari hati lo, emosi lo ya, gimana supaya lo tidak terpatil seperti itu ya. Atau mungkin lo punya rasa takut kalau uang lo atau kekayaan lo tiba-tiba hilang seperti itu ya. Ataupun untuk menjaga uang atau kekayaan yang lo punya, lo terkadang harus punya mindset, oke, apa yang gue dapat sekarang, harta kekayaan ya, uang yang ada di bank gue, deposito gue, itu let's say merupakan hasil keberuntungan gue, yang mungkin saja di masa depan gue tidak beruntung lagi ya. Mungkin gue sekarang posisi gue bagus ya, gaji gue tinggi, bisnis gue lancar, tapi mungkin di masa depan kita nggak pernah tahu ya. Bad things happen ya, and good thing happens as well ya. Nah di sini kemampuan bertahan menurut gue ya itu penting banget ya. Kita ambil contoh lagi adalah Warren Buffett ya. Kita tahu Warren Buffett itu investor terkenal ya. Soal skill dia dapat uang kita nggak perlu tanya ya, dia jago banget yang namanya cari perusahaan yang bisa moncer di masa depan. Dia jago milih manajer ya, dia punya skill kalkulasi investasi yang bagus menurut gue. Tapi menurut gue yang lebih susah lagi ya, yang ini behind the scene-nya dia adalah gimana dia ya memupuk kekayaan tapi di saat yang sama menjaga kekayaannya supaya tidak turun atau at least ya tidak turun ataupun hilang seperti itu ya. Dan menurut gue dari video-video yang gue lihat dan artikel yang gue baca seperti itu ya, alasan dia hidup sederhana adalah karena satu hal ya, mungkin sekarang saya kaya, mungkin di depan saya bisa kehilangan semuanya ya. Karena dia percaya dalam jangka panjang ya itu ada hal baik dan hal buruk ya, kita tidak pernah tahu kapan hal buruk itu terjadi ya. Jadi ya menurut gue ya bagus-bagus aja ya. Menurut gue dalam jangka panjang ya, keahlian untuk menjaga atau ya supaya tetap kaya, at least uang lo ada, itu keahlian yang paling jempol ya dalam jangka panjang ya. Dalam jangka pendek yes lo harus kerja, lo dapetin uang, tapi dalam jangka panjang gimana supaya uang lo itu tetap ada ya. Warren Buffett bilang ya lo harus jaga reputasi lo, bisnis lo harus jaga reputasi ya.
Karir harus lo jaga reputasi, ya. Dan jaga reputasi itu kan nggak gampang, ya. Kalau reputasi lo baik, ya dalam keadaan susah pun biasanya ada aja orang yang membantu karena tahu ya reputasinya baik, seperti itu. Ya, dan lo harus punya strategi yang nggak cuma satu dua, strategi lo harus macam-macam. Artinya untuk bertahan, ya, lo harus bisa belajar mengaplikasikan strategi-strategi yang visible, ya, buat kasus lo sendiri, ya, seperti itu, ya. Nah, jadi dari cerita-cerita yang tadi gue sharing ke lo, gue jadi berefleksi, ya, ada beberapa hal yang sebenarnya bisa kita dapat, ya. Menurut gue yang pertama adalah kita tuh jangan mudah terpatil. Ya nggak, terpatil tuh apa ya? Lo dapet untung gede terus tiba-tiba lo jadi wah gue pengen lagi seperti itu. Biasanya kalau lo dapet keuntungan besar atau return besar, ya itu tuh sekali dua kali aja, ya. Atau let's say sekarang bisnis lo, wah gue untung 1 juta bulan ini, ya. Jangan pernah menggantungkan masa depan keuangan lo dari keuntungan besar yang lo dapet saat ini, ya, karena menurut gue itu bisa bahaya banget terkait dengan keputusan keuangan lo menjaga kekayaan atau uang lo atau aset lo, ya. Ya karena sekarang bisa aja kita dapat duit, ya, besok kita bisa jadi amsyong, ya. Sama juga kalau lo lagi punya uang, ya, jangan sombong, jangan tamak, ya, karena kita nggak pernah tahu once di depan kita ngadepin bad things, ya, bisa aja karir kita hilang, ya, bisa aja uang tabungan kita habis, seperti itu, ya. Nah, pelajaran kedua menurut gue yang gue bisa petik adalah ya tetap berhemat sih, ya, hidup sederhana, ya. Biasanya orang itu kalau dapat uang banyak, gajinya tinggi atau apapun itulah, ya, konsumsinya pasti akan naik, gaya hidupnya akan naik, ya. Hasrat untuk mendapatkan uang yang lebih tinggi juga pasti akan naik. Gue nggak bilang kalau hal itu nggak boleh, ya. Cuman harus ketakar. Ya. Biasanya kalau orang punya hasrat untuk mendapatkan uang lebih tinggi, mereka itu akan menjadi lebih tamak, ya. Lebih mengandalkan emosi ketimbang logika. Nah kalau udah emosi lo kemain, ya, kena, ya lo akan mudah tergiur. Termasuk orang-orang yang pingin kaya cepat tuh, dia punya uang, pingin gadain uangnya lebih cepat, akhirnya gabunglah investasi yang returnnya nggak jelas, seperti itu, ya. Yang ketiga menurut gue juga kita harus banyak belajar, ya. Banyak kisah-kisah kegagalan orang yang bisa kita refleksikan, ya, kita lihat, ya. Nah dengan kita belajar kegagalan orang dan cara-cara orang untuk menjaga supaya uangnya tidak habis atau menjaga kekayaannya, itu meminimalisir peluang kita untuk salah, ya, mengulang kesalahan yang mereka buat, ya. Jadi tetap belajar, ya, termasuk belajar ya hal-hal lain yang itu bisa membuat uang di dompet kita tuh tetap aman, ya. Belajar investasi yang benar, ya, belajar ngatur keuangan yang benar, ya, belajar mengelola emosi, ya, menurut gue itu juga penting, seperti itu, ya. Dan yang terakhir di sini adalah kita harus punya rencana ekstra, ya. Pandemi 2019 ngajarin kita, ya, kita nggak pernah kepikiran pandemi ini datang, ya, tahu-tahu datang, blast, ya, 2019 awal lockdown, ya. Teman gua yang dulu gajinya gede kena potong, ya, gajinya. Ada lagi teman gua yang nganggur, dia di PHK, bisnis teman gua amsyong, ya. Banyak hal-hal yang berubah, ya, yang dulunya kaya jadi miskin. Ada ya dari miskin jadi kaya, ada juga, ya. Cuman lebih banyak yang kaya jadi miskin, ya, menurut gua pandemi ini. Nah, berapa orang di dunia ini yang berpikir kondisi pandemi ini bakal datang, ya? Dikit banget, ya. Dan once something yang di luar rencana ini datang, ngubah semua tatanan keuangan kita, ya. Tabungan kita habis, aset kita kejual, kekayaan kita habis, ya. Ada yang harus mulai dari nol lagi, kesejahteraan jadi turun, ya. Jadi artinya adalah ya lu boleh punya rencana A, B, C, D. Lu punya rencana, oke, gue mau beli rumah, ya, 10M, ya. Gaji gue gede, ya, gue masih bisa beli Pajero kok, aman, kreditan semua aman, cicilan semua aman, oke. Tapi bagaimana kalau rencana hal terburuk itu datang, ya, misalkan lu tiba-tiba sakit, atau tiba-tiba perusahaan lu bangkrut, ya. Lu sudah berpikir apa untuk itu, ya. Jadi ya lo harus punya rencana untuk something yang tiba-tiba datang dan itu bisa berpotensi untuk menghilangkan uang atau kekayaan lo dengan cepat, ya. Oke, segitu dulu video gua untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, and comment.
And thank you for watching and see you in the next video. Salam Rastok. Bye bye.